Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita bawa seluruh kehidupan kita bawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa seluruh hidup kami. Hari ini kami mau memuji dan menyembah Engkau. Sucikan, kuduskan, tahirkan kami Bapa. Engkau melihat seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur karena sampai hari ini kami ada. Semua hanya karena anugerah-Mu semata. Oleh karena itu, patutlah kami membawa segala ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Mari Bapa Roh Kudus, Engkau memimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Roh Kudus menguasai ruangan ini, terlebih ruangan setiap hati kami. Segala kuasa yang bukan berasal daripada Allah, patah dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hanya dalam satu nama yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, naikkan pujian ini bersama-sama dari segenap hati kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada
Semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Betapa dalam luasnya kasih-Mu, betapa besar kasih karunia-Mu dalam hidup kami, betapa ajaibnya perbuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, betapa tak terukur kasih dan kuasa-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, dengan bangga kami mengatakan haleluya. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Setiap musim hidup kami Engkau selalu ada. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu. Sekali lagi katakan, semusim telah berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Terima kasih Yesus, kasih dan setia-Mu tak pernah layu. Mari katakan
Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Dimanapun kita berada. Dia Allah yang selalu baik. Allah yang selalu menyertai. Allah yang tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Selama-lamanya dia berjanji. Dia peliharakan hidupmu dan hidupku. Haleluya. Mari Bapak Ibu. Sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Masuk datangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama harum namanya, mulia Tuhan sangkan malam, oh haleluya, musik tarian, semua makhluk hidup ini sudah dengan selamat naikkan pujian, sebab
penyembahan kita. Mari kita persiapkan yang terbaik. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah mempersembahkan pujian penyembahan dengan segenap hati kami. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik yang kami miliki. Tuhan sucikan, kuduskan, tahirkan, balaskan berlipat-lipat kali ganda. Kami memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Allah sanggup melakukan perkara yang dahsyat dan luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Kau menolong kami, memelihara hidup kami, menjagai kami dengan sempurna. Setiap musim boleh berlalu, namun kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dan tidak akan tergantikan oleh apapun. Kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya.
Mari naikkan, imani kata-kata pujian ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selama-lamanya. Tak akan berubah sampai selama-lamanya. Mari katakan dengan iman, ku tetap percaya. Haleluya. Ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Sekali lagi, Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Benar Tuhan, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dengan iman katakan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sudah-sudah yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur saat ini kita bisa bertemu melalui video online, dan saya percaya saudara bisa mendengarkan, menyimak, merenungkan, dan percayakan firman Tuhan. Dan saya yakin Roh Kudus akan memberkati Bapak Ibu Saudara melalui firman Tuhan ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus yang maha baik, yang maha kasih, maha penyayang, yang selalu memperhatikan hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau tidak pernah melupakan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, bangsa kami, Engkau pasti menyertai. Engkau
pasti menjagai dan melindungi kami, bahkan memberkati hidup kami. Sebentar Tuhan akan menyampaikan khotbah hamba-Mu ini. Urapi hamba-Mu dengan hikmat, marifat, bijaksana, 10 kali lipat dari orang pandai, sehingga boleh menyampaikan firman kebenaran yang diurapi dan diberkati oleh Roh Kudus, sehingga seluruh jemaat Tuhan diberkati dan nama Tuhan yang dipuji dan ditinggikan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, kiranya Engkau yang menyempurnakan dan memberkatinya dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sangat baik. Haleluya, amin, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akhir-akhir ini saya memperhatikan terus berita tentang COVID-19. Banyak berita-berita yang saya pikir sangat tidak bijaksana. Kenapa? Karena berita-beritanya selalu menakutkan, selalu menyeramkan. Bahkan seringkali kita menjadi paranoid ya, atas kehidupan sehari-hari. Nah, saya mau sampaikan satu kebenaran firman yang saya sudah renungkan beberapa bulan ini, yang saya beri tema hikmah dari COVID-19. Dalam kejadian segala sesuatunya pasti ada hikmah Tuhan. Apalagi kejadian ini bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia terjadi COVID-19. Dan saya percaya satu hal, firman Tuhan berkata dalam Yeremia 29, mari kita baca sama-sama. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, saya percaya Tuhan tahu COVID-19. Tuhan tahu. Apalagi kejadian ini bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia pasti Tuhan tahu. Dan ini seizin Tuhan, saya yakin seizin Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, satu lembar rambut pun jatuh, Tuhan tahu. Apalagi COVID-19. Oleh karena itu kita mengambil hikmah dengan kejadian ini. Apa hikmahnya dari COVID-19 yang menjadi berkat buat kita? Satu, hidup kita menjadi sehat. Hidup kita semakin bersih. Biasa kita cuci tangan mungkin sehari sekali 2 kali. Sekarang kita bisa 5 kali, bisa 10 kali kita cuci tangan. Supaya kita hidup bersih. Biasa kita makan sembarangan. Sekarang dengan ada COVID-19, pemerintah menganjurkan apa? Makan sayuran dan buah-buahan supaya imunitas kita tumbuh, antibodi kita kuat. Sudah-sudah kan kasih. Selama ini kita kurang makan sayur buah-buahan. Dengan kejadian COVID, kita kan jadi makin sering sayur buah-buahan. Dan juga kita disuruh pakai masker. Supaya apa? Supaya debu, virus tidak masuk dalam mulut kita, dalam hidung kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, semuanya Tuhan punya rencana supaya kita lebih sehat. Supaya kita lebih sehat. Kalau kita sehat, ada kata yang bijak, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kalau tubuh sehat, jiwa sehat, kita bisa bekerja dengan berkarir yang baik, kita usaha dengan usaha yang baik, yang terus berkembang. Kalau kita seorang guru, kita bisa mengajar dengan baik, dengan tubuh yang sehat. Jadi hikmah yang pertama dengan COVID-19 ini, sehat kita miliki. Yang kedua, apa hikmah daripada COVID-19? Saudara, soal ekonomi. Sekarang terasa sekali. Pada saat COVID-19, kalau kita nggak punya tabungan, terasa sekali kita sulit. Hidup ini seperti hari demi hari, seperti kita menghadapi neraka. Kalau kita nggak punya tabungan. Tapi kalau kita punya tabungan, kita bisa tenang. Walaupun kita gunakan tabungan kita dengan hemat, dengan baik, kita punya tabungan. Tapi saudara,
Banyak kali kita tanpa berpikir selama ini, kita pikir setiap hari cukup dengan kita makan, dengan gajian. Pada waktu ada COVID, sekali lagi terasa sekali kita kalau kita tidak punya tabungan. Padahal kalau kita bekerja melalui COVID-19 ini, sekarang mulai menyadari saudaraku untuk menabung. Katakanlah saudara menabung 100.000 sebulan. 100.000 sebulan. Setahun berapa saudara? 1.200.000. 10 tahun berapa saudara? 12 juta. Saudara kerja berapa tahun? 10 tahun lebih. Ada tabungan nggak 12 juta? Nah itu coba saudara pikirkan. Coba mulai hari ini setelah COVID-19 belajar nabung 100.000 lah setiap bulan. Saya rasa bisa saudara menabung 100.000 setiap bulan. Ya. Kalau saudara punya uang, jangan boros-boros. Kalau saudara punya uang, dengar prinsip ekonomi. Kalau saudara ingin membeli sesuatu, tanya diri sendiri, ini kebutuhan atau keinginan? Kalau keinginan, jangan dulu. Bahkan tolak kalau hanya keinginan. Tapi kalau kebutuhan, ya kita bayar, kita beli. Kalau keinginan, aduh saudara-saudaraku, tiap hari baju baru, tiap hari sepatu baru. Kalau itu keinginan, jangan dibeli, kecuali kebutuhan. Bayar listrik, ya itu kebutuhan, bahkan kewajiban. Bayarlah listrik. Pakai listrik, hemat-hemat. Ya, matikan kalau misalnya kita nggak perlu lampu. Mau tidur, matikan TV, jangan sampai nyala terus, itu boros listrik. Hei saudara, mulai dari ekonomi ini, Tuhan kepingin kita ini hidup lebih bijaksana lagi untuk menabung, untuk hidup hemat. Ekonomi. Saudara, yang ketiga, apa hikmat dari COVID-19? Secara jasmani tadi udah hidup sehat. Secara ekonomi kita harus bisa menabung dan hidup hemat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang ketiga, yaitu bicara rohani. Poin pertama bicara jasmani, melalui COVID-19 Tuhan menginginkan kita hidup sehat. Poin yang kedua bicara ekonomi, melalui COVID-19 kita belajar untuk menabung dan hidup hemat. Poin yang ketiga adalah rohani. Berapa banyak orang selalu tidak ke gereja alasan tidak punya waktu. Kok nggak ikut komsel? Aduh, nggak sempet om, lembur. Kok nggak baca firman? Aduh om, baru-baru baca firman om. Nah, melalui COVID-19 kan kita banyak waktu untuk baca firman, renungkan firman, berdoa. Saudara-saudaraku, satu rahasia yang luar biasa saya mau ceritakan pada saudara. Yang paling hebat dalam kehidupan kita waktu kita baca firman. Kalau kita baca firman, itu roh kita menyala-nyala, roh kita semangat, iman kita bertumbuh, pikiran kita menjadi terbuka kalau kita baca firman. Oleh karena itu, melalui COVID-19 Tuhan izinkan semua supaya saudara baca firman, supaya rohani saudara kuat. Tuhan Yesus bilang apa? Makananku bukan hanya roti saja, tapi makananku adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu yang luar biasa. Saudara, saya mau cerita. Setiap hari saya itu baca firman kurang lebih 15 pasal. Sudah berjalan mungkin 20 tahunan lah. 20 tahun terus setiap hari, kecuali hari Minggu ibadah. Senin sampai Sabtu selalu saya baca firman. Tapi jujur dalam 20 tahun, mungkin saya pernah beberapa kali lah, mungkin enggak lebih dari 10 kali selama 20 tahun, lupa baca firman. Istri saya peka sekali. Dia tahu kalau saya ada sedikit gelisah atau kurang damai, selalu dia ingat, udah baca firman belum? Oh iya ya, aku lupa. Adalah dalam 20 tahun 10 kali, manusiawi. Ya mulai sekarang, sejak itu terus saya nggak mau kerja sebelum baca firman. Saya nggak mau kerja sebelum baca firman. Saya datang kantor, selalu saya baca firman Tuhan dulu. Atau dari rumah saya bisa baca firman Tuhan dulu. Biasa sih di kantor saya baca firman kurang lebih 45 menit. Saya baca firman, saya berdoa, baru saya kerja. Saudara bisa atur waktunya sebijaksana saudara. Bisa diatur, yang penting baca firman. Apakah pagi, siang, malam, terserah waktunya. Tapi firman akan menguatkan saudara.
Bangsa yang hebat, umat yang hebat adalah umat yang membaca firman, merenungkan dan melakukannya. Maka the best of the best, saudara akan menjadi terbaik di mana saja, karena firman Tuhan di hati saudara. Ada roh yang menyala-nyala, ada roh yang semangat, ada roh terus yang membangkitkan imanmu, agar kamu menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang luar biasa. Saudaraku, jadi 3 hal yang penting dalam COVID-19 ini. Apa saudara? Jasmanimu sehat, tubuhmu sehat, jaga protokol kesehatan. 2, ekonomimu baik karena kau mulai menabung sekarang dan hidup hemat. Dan 3, rohanimu melalui firman Tuhan, rohanimu kuat dan luar biasa. Sesuai yang dikasih oleh Tuhan, saya berharap melalui COVID-19 ini, jangan hanya lihat sisi jeleknya, jangan hanya lihat sisi negatif, keburukannya, bahkan menjadi ketakutan buat kita, tapi lihat sesuatu yang baik. Oh, Tuhan ajarkan kami. Dan puji Tuhan, minggu depan kita udah ibadah seperti biasa, ya, hanya menjalankan protokol kesehatan. Ibadah seperti biasa di gereja, saudara-saudara, bisa beribadah seperti jam biasa, hanya yang 2 jam menjadi 1 jam. Dan kita jaga jarak 1 meter 1 meter. Pakai masker ibadah, ya, pakai masker ibadah, ya, cuci tangan di depan gereja, dan juga cek suhu. Kalau 37,5, saudara pulang, diberi vitamin dan sembako. Kalau 36, 35 bisa ibadah. Ya saudara, Tuhan memberkati saudara. Jangan takut, tenanglah, lihatlah sisi baiknya dari setiap masalah, karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera buat kita, bukan rancangan kecelakaan. Percayalah, Tuhan memberkati saudara. Amin, amin. Saudaraku, sebelum kita terima doa berkat, hari ini kita tetap mengadakan perjamuan suci karena awal bulan. Mari kita berdoa untuk menerima roti dan anggur. Bapa, hamba mengucapkan syukur dan berterima kasih pada sore hari yang ini. Biarlah sebentar kami akan menerima roti dan anggur. Berkatilah roti dan anggur ini Tuhan, merupakan darah dan tubuh-Mu yang kami terima. Kami percaya Engkau telah berkorban untuk hidup kami, sehingga kutuk berubah menjadi berkat, dosa berubah menjadi suci, sakit berubah menjadi sehat, karena darah Yesus telah menyucikan, mengkuduskan kami di kayu salib. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang maha baik dan maha kasih. Kami akan terima roti dan anggur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Bagi saudara di rumah yang tidak ada roti dan anggur, saudara bisa ambil roti yang melambangkan tubuh Kristus. Saudara bisa ambil sirup, terserah. Kalau nggak ada sirup, air putih juga tidak apa-apa, teh juga tidak apa-apa. Ya, buat kita ini hanya lambang. Ya, yang penting hati kita percaya kepada Yesus, bahwa Yesus disalibkan, mengorbankan dirinya untuk kita. Mari kita ambil roti kita angkat roti kita, atau roti kita serahkan dalam tangan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau hebat, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih buat hidup kami. Terima kasih buat rancangan masa depan kami. Terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara kita ambil anggur atau sirup di rumah saudara, kita angkat di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita terima dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu, berkati para hamba-hamba-Mu, berkati bangsa dan negara kami, berkati Tuhan. Terima kasih kalau minggu depan kami akan ibadah new normal ya Tuhan. Kami bersyukur. Tuhan lindungi kami semua, jagai kami semua, jauhkan dan halaukan dari segala virus corona. Memberkati GBI Bethlehem Taman Kencana, bahkan satelit-satelitnya dilindungi Tuhan, disertai Tuhan, dan tidak ada yang kena COVID-19, tetapi dapat berkat hikmah di COVID-19 untuk kami hidup lebih baik lagi, lebih hebat lagi, lebih luar biasa lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dan sangat baik. Haleluya, amin, amin. Sudah diberkati dengan firman, haleluya. Saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah kita yang baik ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Diberkatilah pada waktu kau masuk keluar rumah. Diberkatilah engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah engkau naik dan tidak akan turun. Diberkati apa saja engkau perbuat sesuai dengan firman Tuhan. Maka pekerjaanmu, usahamu diberkati berlimpah-limpah. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dalam nama Yesus, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.